dalam keadaan apapun dengan sepenuh hati, dalam keadaan apapun, ajarku setia. Sekali lagi katakan dengan sepenuh hatimu, dalam keadaan apapun, ajarku setia. Bahkan tatkala keadaan sulit, kami mau setia Tuhan. Karena di dalam setia kami justru merasa aman. Tatkala kami bertindak sendiri dalam kegabahan, justru itulah situasi yang tidak aman. Ketika melakukan setiap kehendak Tuhan, itulah yang membuat kami aman. Tatkala kami bertindak sendiri dengan kehendak sendiri, itulah yang tidak aman. Ajar kami untuk setia melakukan setiap kehendak-Mu. Kami ingin belajar dari kehendak-Mu Tuhan melalui kebenaran firman. Hati kami terbuka lebar untuk Engkau menyapa kami. Dalam Yesus Kristus, amin. Saudara-saudara, Tuhan mengasihi Anda. Tidak sekalipun Tuhan melepaskan hidup Anda. Setiap perkara dalam kehidupan Anda, entahkah yang besar, yang menentukan masa depan Anda. Entahkah perkara yang remeh dan kecil, yang mungkin Anda sendiri pun tidak pernah memikirkannya. Tapi Tuhan, Dia memikirkan dan Dia melakukan yang terbaik. Merancangkan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat kita semua. Anda percaya itu? Saya akan bacakan sebuah ayat buat Anda. Hari ini saya rindu membaca dari Filipi 4 ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Dikatakan demikian. Filipi 4 ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saya ulangin bagian yang ke-6 sekali lagi. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Saudara pernah khawatir? Mungkin khawatir untuk hal-hal yang pokok. Hal-hal yang betul-betul dibutuhkan. Satu kali dalam Matius pasal yang ke-6 Tuhan Yesus pernah berkata demikian. Janganlah kamu khawatir tentang hidupmu, tentang apa yang kamu makan. Saudara, makanan adalah perkara yang pokok, yang kita mau nggak mau harus punya. Satu kali Tuhan Yesus berkatakan, jangan khawatir tentang hal-hal yang pokok, makanan, saudara. Saudara, ada banyak hal dalam kehidupan kita, perkara-perkara yang pokok, perkara-perkara yang penting. Ya mungkin buat Anda sekarang bukan masalah makanan, tapi uang untuk membeli makanan, saudara-saudara. Itu juga pokok, itu juga penting. Kalau uang untuk jalan-jalan itu berbeda. Uang untuk makan itu penting. Uang untuk sekolah anak kita itu penting. Nah Tuhan berkata, janganlah kamu khawatir akan makanan. Karena burung-burung di udara dipeliharakan Tuhan. Saudara, burung di udara itu adalah perkara yang siapa yang perhatikan burung di udara yang terbang bebas, jatuh mati juga nggak peduli orang. Tapi Tuhan mengatakan nyawa atau kehidupan seekor burung pun dipelihara Tuhan. Menunjukkan bahwa bagi Tuhan, ya tidak ada perkara yang kemudian dilepaskan untuk perkara-perkara yang paling penting, masalah hidup dan mati pun Tuhan memikirkannya. Jadi saudara-saudara, saya percaya bahwa Tuhan memperhatikan akan persoalan Anda. Hal yang paling penting, hal yang paling pokok. Maka dikatakan jangan khawatir. Jangan khawatir kalau kita melihat lagi dari Matius yang ke-6, saudara-saudara, akan pakaian. Salomo dalam kemegahannya pun dikatakan tidak lebih baik pakaiannya daripada burung di bakung yang ada di padang. Saudara, pakaian itu pokok tapi yang enggak terlalu penting lah saudara-saudara ya. Pakaian bisa apa adanya. Kadang-kadang ada hal dalam kehidupan kita yang saudara-saudara kita rasa ini penting tapi ya ada bagus enggak ada yang enggak apa-apa. Dan Tuhan berkata untuk perkara itu pun jangan kamu khawatir. Kalau Tuhan memperhatikan perkara-perkara yang penting, bahkan perkara yang penting tapi sedikit kurang penting, Tuhan juga perhatikan. Kesehatan kita, Tuhan perhatikan. Ya, pendidikan anak-anak kita Tuhan perhatikan.
Saudara, saya tahu saudara-saudara di tengah-tengah zaman yang serba tidak pasti, usaha dan pekerjaan kita saudara-saudara banyak hal yang kita tidak bisa duga. Tuhan perhatikan, jangan khawatir. Di dalam Lukas pasal yang ke-12, 21 ayat 18 bahkan Tuhan berkata, jangan khawatir masalah rambut yang ada di kepalamu. Ya, karena tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang tanpa diizinkan Tuhan. Saudara, saya setiap kali berkaca, ya khususnya ketika belum dikasih gel semacam ini, lalu kemudian tambah tipis saudara buat saya. Ya faktor U ya, usia saudara. Ya dan saya merenungkan akan ayat ini serius. Rambut saya jatuh, Tuhan perhatikan. Jadi saya botak atau enggak, itu urusan Tuhan saudara. Kita aja kadang-kadang enggak ngurus, tapi Tuhan urus rambut di kepala kita saudara. Perkara yang paling remeh-temeh. Tuhan perhatikan. Saudara, dari kebenaran ini saya belajar untuk menyerahkan segala perkara dalam segala perkara atas hidup saya kepada Tuhan. Enggak perlu khawatir. Kalau kita khawatirkan akan banyak perkara, kita pegang akan banyak perkara, kita handle akan banyak perkara. Yang pertama, saudara, tangan kita enggak cukup untuk pegang semua hal. Yang kedua, kalau semua perkara sudah kita pegang, kita urus, lah Tuhan mau urus apa? Enggak ada pegang. Jadi belajarlah untuk menyerahkan khawatir kita kepada Tuhan. Dan biar Tuhan dalam rancangannya yang dahsyat indah itu, Dia mengatur segala perkara untuk kehidupan kita. Kita lakukan apa yang menjadi kewajiban kita, kita melakukan yang terbaik, yang paling bagus. Dan sementara kita melakukan yang terbaik, biarkan kita serahkan kepada Tuhan. Karena Tuhan urus urusan yang paling pokok dalam hidup kita. Bahkan urusan yang paling remeh, Tuhan urus. Jadi nggak usah khawatir saudara-saudara, saya nggak khawatir lagi dengan rambut saya. Kalau rambut tambah habis, berarti saya tambah ganteng, rambut saya nggak habis, saya juga tambah ganteng saudara-saudara. Karena apa? Itu dalam pengaturan Tuhan, Tuhan tahu kapan jatuh dan kapan enggak, dahsyat enggak. Saudara-saudara, Tuhan kita nggak ada perkara yang terlalu kecil sampai Tuhan nggak mau perhatikan. Dan nggak ada perkara yang terlalu besar, yang sukar bagi Tuhan untuk melakukannya. Jangan khawatir. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Apapun juga. Yang pokok, yang sekunder, yang tersier, yang apalah, remeh. Jangan khawatir saudara. Tetapi, ayat yang ke-6b, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Saya punya keinginan banyak. Bapak Ibu juga punya keinginan banyak, saya yakin. Hanya orang yang apatis, skeptis, malas yang gak punya keinginan. Saudara, nyatakanlah, dikatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Mari bawa keinginan kita kepada Tuhan. Saudara, ini masa-masa yang masih banyak perubahan, new normal. Ini masa di mana kita harus banyak menyatakan keinginan kita kepada Tuhan. Banyak berdoa, banyak mencari akan wajah Tuhan, banyak memohon akan pertolongan Tuhan. Cari Tuhan di tengah-tengah situasi ini. Ya, saya ingin ini, saya ingin sampaikan kepada Tuhan. Dia Bapa kita. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Yesus berkali-kali berkata, berdoalah, mintalah apa saja. Karena Tuhan tahu bahwa kalau kita meminta pada pribadi yang salah, maka efeknya justru bisa menjadi hal yang buruk. Anda meminta pada orang yang salah itu kemudian memang mungkin memberi pertolongan, tapi ujungnya misalnya adalah kemudian mengambil keuntungan atas hidup Anda mengalami masalah. Maka kalau Anda punya persoalan, Anda punya keinginan, nyatakan kepada oknum yang tepat, kepada pribadi yang tepat, yaitu Allah. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saya senang sekali karena dikatakan bukan dalam doa dan permohonan dengan ratap tangis. Tentu pada waktunya kita berdoa dengan meratap dan menangis. Tapi Tuhan hari ini ingin mengajar kita, naikkan doamu, permohonanmu dengan dilampiri bukan ratap tangis, dengan ucapan syukur. Ada beda cara berdoa orang yang dengan meratap,
Tuhan, kenapa hidup saya gak adil Tuhan? Yang itu orang hidupnya lebih baik, masa pandemi jalan terus, saya kok tambah susah. Dan doanya dilandasi dengan ucapan syukur. Tuhan terima kasih. Rezeki kami gak sama dengan waktu lalu, tapi Engkau tetap memelihara kami. Haleluya, terima kasih Tuhan. Sama seperti Engkau memelihara kami sampai hari ini, saya percaya bulan depan dan bulan-bulan mendatang Engkau masih tetap menjaga dan memelihara kami. Haleluya. Untuk persoalan yang sama, persoalan kebutuhan kita yang dinyatakan kepada Tuhan. Ada berbeda orang yang berdoa dengan meratap menangis, mengasihani diri, dan doa dengan penuh ucapan syukur. Saya ingin kita belajar mengubah cara doa kita. Dengan doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka tatkala kita dikatakan tidak khawatir tentang apapun juga, lalu kemudian menyatakan dengan segala hal keinginan kita kepada Tuhan, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur ketika perkara ini dilakukan, yang terjadi adalah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Hanya orang yang memiliki hati yang damai yang bisa bekerja dengan tenang dan efektif, bahkan berprestasi. Hanya orang yang dengan damai mengerjakan banyak perkara untuk urusan rumah tangganya, maka apa yang dipegang oleh tangannya menjadi hal yang bermanfaat buat seisi rumahnya. Saudara, kalau engkau menaikkan doa dengan pengucapan syukur kepada Allah yang tepat dan enyahkan akan khawatir dan sampaikan, maka damai sejahtera yang melampaui akal dihitung nggak bisa. Tapi damai sejahtera kok bisa ada ya? Ya, saya nggak punya duit, tapi kok damai? Ya, saya punya persoalan besar, tapi kok damai? Kenapa? Ini damai yang melampaui akal. Damai Allah yang melampaui akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Wow. Hari ini saya berdoa supaya damai dari Allah menjaga akan hati kita, supaya perasaan kita enggak lagi gundah. Menjaga akan pikiran kita, supaya kita enggak berpikir hal yang salah, yang buat kita menjadi tambah gundah. Nyatakan segala permohonan kita dalam doa. Dan dengan ucapan syukur. Dan percayalah Tuhan akan bertindak dalam hidup kita. Saya undang kita untuk menaikkan sebuah pujian. Bahwa dalam hidup kita, sandaran kita memang hanya Tuhan. Bukan yang lain. Angkat hati kita kepada Tuhan. Dan katakan, Tuhan, Engkau yang ajaib. Engkau yang penuh kuasa. Engkau sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupanku. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Sekali lagi katakan kekuatan, sekali lagi. Kekuatan di hidupku. Dari mana kekuatan? Ku dapat dalam Yesus. Amin.